Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi ini ditujukan untuk kelas 11. Materi yang disampaikan adalah peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Adapun tujuan pembelajaran adalah mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya adalah menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagian A, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. 1. Makna hubungan internasional. Hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antara warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dan negara. Dua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kerjasama antar negara diperlukan antara lain karena dua faktor sebagai berikut. 1. Faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Kedua, faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Tiga, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara. Tiga, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral atau dua negara, kerjasama regional dua negara atau lebih negara di suatu kawasan, dan kerjasama multilateral banyak negara. 4. Sarana hubungan internasional. Menurut J. Frankel, ada bermacam-macam sarana yang digunakan setiap negara untuk melakukan hubungan internasional, yaitu diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. Materi bagian B, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional adalah wadah kerjasama beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang disepakati. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. 1. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Salah satu peran Indonesia di PBB adalah Indonesia aktif dalam berbagai misi perdamaian PBB di banyak negara. 2. Peran Indonesia di ASEAN. Selain sebagai salah satu negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN, Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN pertama di Bali pada tahun
1976. Ketiga, peran Indonesia di gerakan non-blok. Indonesia aktif dalam persiapan penyelenggaraan KTT Gerakan Non-Blok yang pertama di Beograd, Yugoslavia pada tahun 1961. C. Perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia. Perjanjian internasional adalah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat hukum tertentu pula. Tahapan-tahapan dalam kebiasaan internasional melakukan perjanjian internasional yaitu: A. Perundingan, B. Penandatanganan, dan C. Pengesahan. Ketentuan-ketentuan dari Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang amat penting bagi Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Pengakuan atas batas 12 mil laut sebagai laut teritorial negara pantai dan negara kepulauan. Kedua, pengakuan batas 200 mil laut sebagai zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Ketiga, pengakuan hak negara tak berpantai untuk ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan. D. Kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. 4 unsur hubungan diplomatik yaitu sebagai berikut. 1. Hubungan antar bangsa. Kedua, pertukaran misi diplomatik. Ketiga, status pejabat diplomatik. Dan yang terakhir adalah kekebalan hukum atau hak ekstrateritorial. Diplomasi suatu negara dilakukan baik oleh korps perwakilan diplomatik maupun oleh korps perwakilan konsuler. Menurut Kongres Wina 1961, fungsi perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut. 1. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. Kedua, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Ketiga, mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. Keempat, memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan undang-undang dan melaporkan pada pemerintah negara pengirim. Yang kelima, memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara. Kekebalan diplomatik atau hak imunitet bagi korps perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler yang dijamin oleh hukum internasional adalah hak eksteritorialitas dan hak kebebasan atau kekebalan. Terima kasih materi yang disampaikan untuk materi PPKN kelas 11. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.